Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sarah Salsabila, Gina, Tiara, dan Aldi Trifaji, yang akan memaparkan tentang kepahlawanan dan patriotisme. Sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu SK dan KD-nya. SK-nya memahami sejarah, kenampakan alam, dan keberagaman suku di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. KD-nya meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungannya. Nah, kan di sini tentang kepahlawanan dan patriotisme. Apa sih sikap kepahlawanan? Sikap kepahlawanan ialah sikap mau berjuang untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, kebenaran, serta kejayaan untuk negeri dan bangsa. Sementara sikap patriotisme itu ialah sikap yang rela mengorbankan segalanya untuk kejayaan tanah air. Nah, jadi di antara sikap kepahlawanan dan sikap patriotisme itu contohnya diantaranya kayak rela berkorban, cinta tanah air, tidak mudah putus asa, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk ke para tokoh pahlawan yang udah berjuang membela negara kita. Saya di sini akan membahas tentang R.A. Kartini dan Raden Dewi Sartika. Tentu semuanya sudah kenal dengan potongan lagu "Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia." Nah, potongan lagu tersebut merupakan persembahan dari Indonesia untuk kemuliaan dan perjuangan Ibu Kartini di era penjajahan. Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat merupakan nama lengkap dari R.A. Kartini. Ia lahir pada 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Ia lahir di tengah keluarga kebangsawan. Oleh sebab itu, dia mempunyai gelar R.A. di depan namanya, Raden Ajeng. Nah, kalian semua pasti udah tahu buku R.A. Kartini yang Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, buku tersebut itu merupakan kumpulan surat-surat surat-surat yang ditulis R.A. Kartini untuk sahabat-sahabatnya di negeri Belanda. Nah, dari buku tersebut merupakan wujud bukti keinginan R.A. Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah memudaya pada zamannya. Perjuangannya tidak hanya tertulis di kertas, tetapi dibuktikan juga dia dengan mendirikan sekolah gratis untuk para gadis di Jepara dan Rembang. Nah, semenjak itu sekolah-sekolah wanita lainnya lahir dan tumbuh di berbagai pelosok. Namanya juga sekolah wanita, jadi pelajarannya itu seperti menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Tapi setelah itu di era Kartini akhir abad 19 sampai abad 20, wanita negeri ini tuh belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal, kayak nggak boleh tidak boleh sekolah tinggi seperti laki-laki, tidak bisa menentukan pilihannya sendiri, bahkan jodoh pun masih ditentukan gitu. Nah, pada masanya Kartini, mereka hanya boleh sekolah sampai SD. Setelah itu mereka dipingit sampai tiba masanya mereka menikah. Setelah mendirikan sekolah tersebut, dia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda guna untuk agar dia mendidiknya menjadi pendidik yang lebih baik. Beasiswa dari pemerintah Belanda pun sudah ia dapatkan, tapi orang tuanya melarang. Guna mencegah kepergiannya, orang tuanya menikahkan beliau dengan seorang bupati di Rembang yang bernama Raden Adipati Djodiningrat. Tapi setelah beliau menikah pun tidak menurunkan semangatnya untuk memperjuangkan ini.
beliau mendirikan sekolah di Rembang di samping sekolah di Jepara. Nah, setelah itu setelah apa yang dilakukan sekolah tersebut, para wanita di Indonesia mendirikan sekolah Kartini, seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon. Nah, apa yang dilakukan oleh Kartini itu sangat berpengaruh besar bagi bangsa dan negara kita tentang adanya persamaan hak antara wanita dan pria. Ia meninggal dunia di usia muda, usia 25 tahun, yakni pada tanggal 17 September 1904, ketika melahirkan putra pertamanya. Presiden Soekarno, presiden pertama di Indonesia, menetapkan tanggal 2 Mei 1964 sebagai Kartini sebagai pahlawan, dan pada tanggal 21 April sebagai hari besar, yaitu dikenal dengan sebagai Hari Kartini. Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus, dia mampu menggugah kaum dari belenggu diskriminasi. Selanjutnya, Raden Dewi Sartika. Ia lahir di Cicalengka, Bandung 4 Desember 1884. Nah, ia juga mempunyai garis keturunan bangsawan, makanya nama depannya tuh ada Radennya. Dewi Sartika terlahir dari keluarga priai. Nah, berkat nama keluarganya tersebut, dia dapat bersekolah di sekolah Belanda, meskipun pada waktu itu melanggar aturan, tapi orang tuanya bersikuku untuk mensekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Dewi Sartika sudah menunjukkan kecerdasannya sejak dia dari kecil. Sejak kecil ia sudah bisa belajar, sudah bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Nah, pada saat melihat kaum wanita yang selalu dipandang rendah, Dewi Sartika berpikir bagaimana cara supaya wanita tidak dipandang rendah lagi. Perjuangannya pun membuahkan hasil. Nah, pada saat umurnya menginjak 20 tahun, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah. Nah, sekolah pertama itu didirikan pada 16 Januari 1904. Sekolah itu diberi nama Sekolah Istri. Jadi isinya itu kaum wanita semua pasti ya. Nah, pada awalnya sekolah tersebut berlokasi di Pendopo, Kabupaten Bandung. Akan tetapi pada tahun 1910 sekolah tersebut dirubah namanya menjadi Keutamaan Istri. Di tahun 1912 sekolah yang didirikan sudah ada 9 di seluruh Jawa Barat. Sekolah yang didirikan itu berkembang menjadi satu sekolah di setiap kota maupun kabupaten. Nah, pada September 1929, Dewi Sartika mengadakan peringatan sekolah yang sudah berdiri selama 25 tahun. Dan sekolah tersebut berganti nama lagi menjadi Sekolah Raden Dewi. Demi mengapresiasi jasanya, Dewi Sartika mendapat bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda, serta namanya dijadikan namanya sebagai sebuah jalan, itu Jalan Dewi Sartika di Jakarta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu ada Insinyur Soekarno. Jadi Dr. Andes Insinyur Haji Soekarno ini lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Nah, Soekarno itu adalah mantan presiden. Dia pernah menjabat menjadi presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Jadi Soekarno itu juga adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang juga bersama dengan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno juga memegang peran penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.
Terus pada masa mudanya ya, Insinyur Soekarno ini eh, melanjutkan ke sekolah ST Erste Inlandse School atau biasa yang disingkat dengan ELC. Baru setelah lulus, Insinyur Soekarno ini melanjutkan pendidikannya di HBS yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno itu banyak sekali bertemu dengan tokoh-tokoh agama Serikat Islam. Contohnya, terutama dari tokoh-tokoh dari Serikat Islam gitu kan. Nah, dari situlah rasa nasionalisme Insinyur Soekarno ini muncul dari dalam diri Insinyur Soekarno, terus menggelora. Terus Insinyur Soekarno ini adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tetapi juga diakui oleh dunia karena juga pengabdiannya untuk kedamaian di dunia kan pada waktu itu. Nah terus jadi semua itu sepakat kalau Insinyur Soekarno itu sebagai seorang manusia yang tidak biasa, yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Insinyur Soekarno adalah bangsa yang tidak dapat tergantikan. Bangsa tergantikan. Seperti itu. Selanjutnya ada Dr. Andes Muhammad Hatta atau biasa yang kita kenal dengan sebutan Bung Hatta. Oh ya, mohon maaf untuk Insinyur Soekarno ini, beliau meninggal ya pada tanggal 18 Agustus 1996 gitu. Nah, lanjut ada Dr. Andes Muhammad Hatta atau biasa yang kita kenal dengan nama Bung Hatta. Bung Hatta ini lahir di Fort de Kock di Hindia Belanda. Jadi beliau itu merupakan orang Belanda gitu ya. Mungkin beliau itu dari keturunan orang tuanya yang orang Belanda gitu. Nah terus beliau itu dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau kerap sekali disandingkan dengan Insinyur Soekarno karena memang Insinyur Soekarno dan Bung Hatta itu memang menjadi salah satu tokoh pelopor yang mencetuskan kemerdekaan Indonesia, dan beliau juga yang menjadi pemimpin anggota PPKI. Nah, terus Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ini memainkan peran sentral dalam perjuangan memerdekakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamasikan 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS, Republik Indonesia Serikat. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Oh ya, saya lupa memaparkan bahwa bahwa Bung Hatta ini juga merupakan Wakil Presiden. Jadi presidennya Soekarno, sedangkan wakilnya Bung Karno. Nah, seperti itu. Terus dia mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Mungkin ada selisih paham antara Soekarno dengan Bung Hatta, seperti itu. Bung Hatta
juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan proklamator, terus pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama kali di Indonesia. Jadi yang pertama kali menjadi wakil presiden di Indonesia itu adalah Bung Hatta, sedangkan yang menjadi presiden pertama kali di Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, terus selanjutnya ada Wage Rudolf Supratman. Siapa sih kan yang gak kenal Wage Rudolf Supratman? Di sekolah juga kita juga udah mengenal kan lagu-lagu dia, lagu-lagu apa saja yang diciptakan oleh dia, termasuk lagu kebangsaan kita. Nah, adapun sedikit cerita tentang Wage Rudolf Supratman ini, atau biasa disingkat dengan WR Supratman. Nah, beliau tuh lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di dusun Trembelang, desa Samongari, Purworejo, Jawa Tengah. Jadi ia tuh jadi pada masa kecilnya ini Wage Rudolf Supratman ini bersekolah di Probel School atau sekolah taman anak-anak di Jakarta pada tahun 1907 saat berusia 4 tahun. Setelah tidak tinggal bersama kakaknya Rukiem di Makassar, lalu WR Supratman ini sekolah di ELS, kemudian melanjutkan kembali ke sekolah Angka 2 Makassar dan menyelesaikannya pada 1907. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Putri Azela yang akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan Patimura. Dan yaitu materi pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus penyandang Bapak Pendidikan. Nama asli adalah Raden Mas Suewardi Suejaningrat, tapi pada tahun 1922 lebih dikenal menjadi Ki Hajar Dewantara. Beberapa sumber menyebut dengan bahasa Jawanya yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah Ki Hajar pahlawan nasional sekaligus menyandang Bapak Pendidikan. Nama asli Ki Hajar Dewantara yaitu Raden Mas Suewardi Suejaningrat. Tapi pada tahun 1992 lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, dan nama Ki Hajar Dewantara menyebut dengan bahasa Jawanya yaitu Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1956 ketika usia ke-69. Selanjutnya, Bapak Pendidikan atau disebut dengan Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi bumi putra Indonesia ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara juga merupakan pendiri perguruan taman siswa. Selanjutnya, Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman atau biasa disebut dengan Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 dan meninggal pada tanggal 29 Januari 1950 pada umur ke-34 tahun. Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Kemudian, Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama, Sudirman adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Kemudian, Sudirman terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda. Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya untuk memimpin dan berorganisasi.
organisasi. Kemudian dia dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Kemudian Sudirman mengikuti PETA, yaitu pembela tanah air. Setelah masuk PETA, kemudian dia masuk TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Kegiatan yang dilakukan Sudirman semakin menonjol dan akhirnya ia mendapatkan sebutan Panglima sebagai jenderal. Selama 7 bulan memimpin gerilya masa hutan walaupun dalam keadaan sakit-sakitan. Kemudian yang terakhir yaitu Pattimura. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapiten Pattimura lahir di Ambon pada tahun 1783. Pada tahun 1816, Belanda berhasil menguasai daerah Maluku. Sejak itulah, rakyat Maluku mengalami penindasan. Kekayaan Maluku dikuras dan rakyat dipaksa untuk bekerja rodi atau disebut dengan bekerja dengan paksa. Oleh sebab itu, rakyat Maluku kemudian bangkit dan mengadakan perlawanan di bawah pemimpin Kapiten Pattimura. Perlawanan pertama terjadi pada tanggal 14 Mei 1817, di mana banyak tentara Belanda yang terbunuh dan berhasil merebut salah satu benteng Belanda, yakni Dorstede. Namun, gubernur Belanda di Ambon, yakni Mayor Betjes, kemudian memerintah untuk merebut kembali benteng tersebut. Karena adanya bantuan dari luar, maka benteng Dorstede berhasil direbut kembali. Kemudian di Palu, pasukan Pattimura juga berhasil merebut benteng Fort. Hal ini membuat Belanda kemudian melakukan penyerangan untuk merebut kembali benteng tersebut. Dalam penyerangan itu, Belanda juga berhasil menangkap Kapiten Pattimura sewaktu di Sirisori. Kemudian, Pattimura dibawa ke Ambon. Belanda kemudian menawarkan kerjasama pada Pattimura, namun Pattimura menolaknya. Hal ini yang menjadi alasan Pattimura kemudian dijatuhkan hukuman mati di tiang gantung oleh Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi Tripauji. Saya akan melanjutkannya. C. Meneladani sikap kepahlawanan dan patriotisme. 1. Sikap kepahlawanan dan patriotisme. Sikap kepahlawanan adalah suatu keadaan yang menunjukkan sifat keberanian, kerelaan dan keperkasaan untuk berkorban dalam membela negara. Patriotisme artinya cinta tanah air. Sikap patriotisme ini telah dicontohkan oleh para pejuang bangsa kita. Mereka adalah para patriot yang cinta bangsa dan tanah air, rela berkorban dan pantang menyerah dalam membela bangsa dan tanah airnya. Sikap patriotisme yang berlebihan disebut chauvinisme. Sikap ini berbahaya karena menganggap bangsa lain lebih rendah dibanding dengan bangsanya sendiri. Contoh buruk dari sikap chauvinisme adalah meletusnya Perang Dunia II. 2. Rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Rela berkorban merupakan sikap kepahlawanan. Dalam sikap rela berkorban terkandung sikap tidak mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri disebut egois. Sikap egois kita harus jauhi. Rela berkorban demi kebaikan merupakan sikap yang terpuji. Oleh karena itu, kita harus bersikap rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Rela berkorban dengan keluarga, contohnya membantu ibu, ayah, dan kakak. Rela berkorban di sekolah dapat ditunjukkan dengan menyisihkan sebagian uang jajan untuk
disimpan bagi korban bencana alam seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Di samping itu juga bisa menyumbangkan makanan dan pakaian yang masih layak pakai. Rela berkorban di masyarakat dapat ditunjukkan dengan cara ikut membersihkan lingkungan atau serta dalam mengamankan lingkungan. 3. Sikap positif pada para pahlawan. Melanjutkan perjuangan para pahlawan tidak berarti harus memikul senjata dan bertempur di medan perang seperti mereka. Belajar dengan tekun merupakan salah satu cara menghargai jasa para pahlawan yang berjasa dalam membela negara. Orang yang disebut pahlawan bukan hanya orang-orang yang berjuang melawan penjajah. Pahlawan merupakan orang-orang yang membela kebenaran. Seorang pahlawan tidak hanya membela kepentingan diri sendiri, tapi juga membela kepentingan banyak orang. Sekian dari saya.